Penghilangan sejarah adalah bentuk penjajahan yang nyata. Maka bangsa Aceh jangan pernah melupakan sejarah jika ingin menata Aceh ini sesuai dengan amanah Indatu. Jadi kita tidak perlu bertikai apabila pemahaman kita tidak sama, karena tujuan kita pada hakikat adalah ingin menata Aceh ini sesuai dengan amanah Indatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam mulia, salam ta'zim kepada guru-guru Ban Bandung. Salam mulia, salam mesin ke bangsa Aceh ban sigom dunia. Dalam sepertiga malamnya izin lon tanggapi tentang perihal isu-isu yang terjadi selama sebulan terakhirnya yang buat tentang aksi 26 Maret 2021 yang kalahi bermacam dan beragam tanggapan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh gang, akademis, aktivis, mahasiswa dan segala macam terhadap isu kudeta atau gerakan revolusi yang akan digalang oleh Syekh Syidam. Namun nasabah pandangan terhadap penyelesaian konflik Aceh bergelut dengan konflik mulai 26 Maret 1870 sampai anuronyo Aceh manteng berkonflik. Artinya perang Aceh gohlom selesai. Maka coba kita maknakan paken lun sebut yang bahwa perang Acehnya gohlom selesai karena Aceh gelom menemukan jati diri. Bangsa Aceh gohlom menemukan jati diri yang sesungguhnya. Maka konflik tidak bisa diakhiri oleh bangsa Aceh karena bangsa Aceh belum menemukan jati diri yang sesungguhnya. Persoalan Aceh bukan hanya persoalan politik, tetapi cenderung pada persoalan pendidikan. Pendidikan akidah, pendidikan akidah bangsa, pendidikan yang membawa kembali Aceh ke dalam kejayaannya. Ini hal yang utama, persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Aceh, yaitu penjajahan ideologi. Maka tidak salah Paduka Yang Mulia Tunku Syekh Hasan Muhammad Didiro mengatakan perang Aceh dengan Indonesia adalah perang ideologi. Maka ketika kita sebutkan perang ideologi, maka perang ini memerlukan siasah, strategi-strategi yang dapat membangkitkan kembali minat bangsa Aceh untuk menggali pendidikan agar menemukan jati dirinya. Penghilangan sejarah adalah bentuk penjajahan yang nyata. Maka bangsa Aceh jangan pernah melupakan sejarah jika ingin menata Aceh ini sesuai dengan amanah Indatu.
Jadi kita tidak perlu bertikai apabila pemahaman kita tidak sama. Karena tujuan kita pada hakikat adalah ingin menata Aceh ini sesuai dengan amanah Indatu. Maka dalam persoalan hari ini banyak terjadi ketidaksepahaman dalam kesepahaman yang sudah dibuat. Makna ketidaksepahaman dalam kesepahaman yang sudah ditandatangani karena implementasinya tidak dijalankan sesuai amanah yang tertulis. Maka mari kita lihat proses perdamaiannya. Proses perdamaian terjadi itu karena ada sebuah konsep yang dinamakan self-government. Self-government itu adalah konsep damai. Lalu di mana self-government itu diterapkan? Tidak ada sama sekali. Apalagi kita bicara butir-butir kesepahaman itu yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding. Yaitu butir-butir MOU Helsinki itu tidak ada realisasinya sama sekali. Kemudian dilahirkan undang-undang pemerintah Aceh. Kemudian dalam undang-undang itu pun tidak ada realisasi untuk membuktikan itikat baik pihak Republik Indonesia terhadap bangsa Aceh. Maka hari ini mari kita kaji dan telaah bersama. Persoalan utamanya di mana? Akar persoalannya itu di mana? Maka akar persoalannya itu karena ada pengkhianatan secara turun-temurun yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian diwariskan kepada pemerintah NKRI yang namanya Indonesia dalam bingkai NKRI sekarang. Maka bangsa Aceh terjebak dalam bingkai NKRI ini. Apabila kita mau menyelamatkan bangsa, kita harus mengeluarkan bangsa Aceh dari jebakan NKRI. Ini yang lebih utama. Nah, cara mengeluarkan bangsa Aceh dalam jebakan NKRI, kita harus memperlihatkan hak-hak hukum yang melekat atas diri bangsa Aceh itu sendiri. Kita bergerak bukan karena kehendak nafsu, tetapi kita bergerak karena kehendak ilahi. Ini merupakan tanggung jawab untuk menjalankan titah hidup, menjalankan perintah Allah, dan mengambil hak kita atas tanah kita. Jangan lagi kita biarkan bangsa yang datang dari seberang lautan memerintah atas kita. Jangan kita salahkan bangsa kita sendiri. Kita yang harus mencari jalan keluar supaya kita mampu mengeluarkan jebakan NKRI terhadap bangsa kita yang sudah dijebak dengan uang, tahta. Itu adalah jebakan musuh. Maka perlu kita sadari bersama yang bahwa mereka memberikan jabatan, mereka memberikan kedudukan, mereka memberikan fasilitas hidup kepada bangsa Aceh, dan itu adalah jebakan daripada penjajah. Apabila kita mau berpikir bijak, maka carilah jalan keluar agar persoalan ini bisa kita selesaikan secara bermartabat. Maka keluarlah kita secara bersama-sama dari jebakan-jebakan musuh. Apabila kita mau, ini bukan persoalan yang sulit. Tapi ini persoalan tidak ada kemauan.
Karena kita menganggap bahwa jabatan itu penting. Kita menganggap fasilitas yang diberikan oleh penjajah kepada kita itu penting. Dan kita tidak mau melepaskan fasilitas-fasilitas yang sudah kita nikmati. Padahal sesungguhnya itu adalah fasilitas yang diberikan oleh penjajah untuk menjajah bangsa kita sendiri, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan itu sudah terjadi turun-temurun mulai dari tahun 1949 sampai hari ini. Kita belum mampu keluar dari jebakan-jebakan musuh. Kita mengambil fasilitasnya, kita mengambil jabatan-jabatan itu, kita menempatkan pos-pos yang sudah disediakan untuk menghidupkan pemerintahan kolonial di atas negara kita, negara Aceh yang tercinta. Kita lupa yang bahwa kita yang punya perintah di atas tanah kita sendiri. Maka setan bermain, fitnah berlaku. Maka dengan berlakunya fitnah, kita jadi bertikai sesama kita. Seolah kita tidak mendapatkan solusi bagaimana kita keluar dari pertikaian sesama kita. Ini yang menjadi ironi. Kenapa kita tidak menyadari? Jika kita mau, mari sama-sama kita berpikir. Tinggalkan jabatan-jabatan itu. Bahasa Aceh, mungkin jodoh, alhamdulillah, bang, ada pegah bahasa Aceh, tiada pegah berdegah, adanya bangsa Aceh, bangsa Aceh, kadicok kemuliaan roh, maka bangsa Aceh hana dicok jabatan-jabatan, jebakan musuh, jabatan-jebakan musuh, mulai dari camat, bupati, wali kota, gubernur, eksekutif, legislatif yang adalah jabatan-jabatan yang diberikan oleh musuh untuk menjebak bangsa Aceh dalam NKRI. Tapi kita yang hendak sadari yang bahwa nyan adalah sistem penjajahan serabis, penjajahan yang sistematis. Nyakuhkan penjajahan ideologi. Jadi hijau jabatan, hijau fasilitas untuk bersedia pubutoi undang-undang penjajah atas negara Aceh. Maka dilaksanakan undang-undang penjajah di negara Aceh oleh pengkhianat yang kaicok jabatan daripada musuh, yang kaicok fasilitas daripada musuh, kemudian dipubudoi yang dilakukan oleh penjajah hadeh bangsa hadroh yang kepegah wali pengkhianat. Karena kada tempo budoi yang dilakukan oleh penjajah hadeh bangsa gedanyo, padahal gedanyo yang po neraca, po timbangan, po senipat. Tapi senipat kata juk ke musuh, timbangan kata juk ke musuh, neraca kata juk pertimbang bak musuh. Patlom bangsa Aceh. Jadi kita dam hujah adik tetaban bangsa ada. Tanpa kita di kedoro. Buat keuntungan. Tapi demikian. Sedangkan musuh gedanya adalah penjajah. Mari taban-taban. Dan semiki. Peduk tiga kedih. Jabatan-jabatan yang hidup di Jawa laknatilahnya. Cowok SK pupa kedih belah di laut kedih. Menyambut betul-betul katanya bangsa Aceh dan pedang Aceh. Handi bangsa Aceh. Adakah ada cowok jabatannya? Beda fikir dia bangsa Aceh. Beda fikirnya masa depan. Beda fikir kaji ke pegawai negeri yang akan masa depan. Beda fikir kaji ke pejabat yang akan masa depan. Kon.
Kenyan masa depan bangsa Aceh. Nyan adalah penjajahan, pengkhianatan. Aduh, endatu. Kata timbat ke. Seragam-seragamnya hijau oleh penjajah untuk dapat kuat. Penjajah aduh negara Aceh. Tapi hana sadar. Seolah-olah rayuk tak ada hijau oleh awaknya. Daki bayangkan. Baru gaji pegawai negeri. Leher juta, apa juta. Sip ke minyak Honda dengan buah budak. Yang gak harap cik pensiun. Gudek dengan fasilitas. Gecok bank bak bank. Gepedu SK bak bank. Muton-ton je ke budak. Tapi hana ada temiki. Parahai bangsa Aceh. Sungguh. Mampu. Ada hana jet kelamian. Tapi tatim je kelamian Jawa. Ya. Maka kerdil. Bangsa Aceh orangnya kerdil. Kenapa kan? Kata pelamian rawat bangsa Jawanya. Ya. Boleh dah pegang. Bahkan tadi. Karena hana daruri rawat. Bahkan tadi. Karena kahana ada tu krile kemuliaan rawat. Bahkan tadi. Karena kahana ada tu krile indah turau. Padahal indah tu gudanya kepa habis Jawa. Geru darah. Demi keselamatan gedanya orangnya. Tapi gedanya kata culok roh dalam getiak Jawa. Kata jok jabatan. Kau bangga kita pakai burung Garuda. Hijau pinmu pakai bangga. Pegah Aceh. Pat Acehnya. Jadi, yang pelik tak luruh. Tak luruh masing-masing. Beda pegah Aceh tapi tak pikir burung Garuda. So terjadi kubah. So terjadi pedua. So terjadi pulang. SK-SK-nya hijau oleh penjajahnya. Hana dah tuang. Hana dah tuang pemerintah Indonesia. Ini orang apa mau Aceh. Menanjara. Bedam pakai tapi keroro. Putate. Menyena pejabat. Yang tem kubah SK. Yang tem pulang pin. Sehingga ke pulang SK. Sehingga ke pulang pin. Losa merdeka bangsa Aceh. Bedam pakai kibat. Kahana tem pakai le hukum Indonesia. Tem mau Aceh. Nyokot. Aduh fikir kelompoknya kelompok je hidup. Pegah roh bangsa Aceh. Tapi dah pakai burung Garuda. Ironi. Persoalan Aceh. Maka hana selesai persoalan Aceh. Pua mentang aksi. Yang ni ingat. Yang nak adalah pergantian kekuasaan. Penyelesaian hana. Karena konsep penyelesaian Aceh tinggalkan Bandung. Yang iba oleh Indonesia abek terima. Budang hukum berang. Ada dasar 7 lapis bagi hukum. Hak ada bangsa Aceh. Sotim. Bahkan pakai TV kerodom karat-karat juga mak media. Begah meno buduk mudi. Bangsa ro dumnya. Budak depu. Syaitan musuh yang nyata. Jihasud. Idamang lamate itu disusupi gedanya. Ia pedang kelompok. Ia bersalah tipanya, ia bersalah tipu je sehingga dia ada pakai tapi kororo syaitan ipok-pok jaro. Kenapa kan? Kemenangan syaitan apabila gedanya orang pakai tapi kororo. Butam bangsa Acehnya.
Punya dan budang Aceh Ci. Berapa pejabat eksekutif legislatif. Hana buhu. Hana tahu dia pulang ada pemerintah Indonesia pujuk ke di bak mai Indonesia nya. Hana biar pegah. Kenyan penyelesaian. Ba Allah penyelesaian tengah. Bertuh madu. Budada ya. Wadubna ita khianat Allah. Dia pegah macam-macam tu. Dia biar statement oleh kelompoknya, dibantah oleh kelompok je. Dia biar statement oleh kelompok je, dibantah oleh kelompok je. Beruntung Beruntung Nya lemberah abang gelon urang awam. Karena air dah kalah. Betul air dah kalah. Tujuan dum. Tong gagalak dum ke jabatan. Tangan jabatannya nuwa akhirat. Anan depudron dum. Ana malay dum. Pegah khusus Aceh nyampinnya. Pin burung Garuda ya. Bak dada ni. Pegah je hidup. Tak semikir becut. Dia ada berbangai aju bangsa ada. Pendidikan boleh ada pugak. Pergi wali. Dia pasal pendidikan Aceh lah tak bangsa. Tahu apa buat? Tahu nak cok amanahnya. 16 tahun kadame. Dah pendidikan Aceh orang yang kadang selama 16 tahun. Seharusnya umur 7 tahun. 16 tahun, 7 tambah 16, 22 tahun generasi. Nah, generasi pengganti. Yang asli je ke bangsa Aceh. Ya, nak pakai tarik perang siapa-siapa yang tak mecang lebih kerara je mana tu. Nama ho tahu kadum bangsa Aceh. Tang udip kerara dum bangsa Acehnya. Anak gedepu udipnya gepu udip dah Allah adum. Manting-manting kacak berhura adum. Kahit kalali permainannya. Katua-tua adum, kaputih-putih adum. Janggut-janggut kaputih adum. Tapi hana yang sadar lah. Aduh, pertimbang penjajah adum. Nya taban-taban lawan penjajah kubah madum. Ada ijuk oleh penjajahnya. Ji tupat mempenjadilah ke dalam belah mai. Gudi belah di laut lah. Beda pakai li Garudanya. Garudanya puasa Garudanya. Mandum kabeh itu kali penjajah pikirnya hana ada deperau ada. Begah aja dia sesat bangsa aduh. Tanggung jawab hana amtiro pido. Nam ho tahu ka. So terjejak dengan jawabnya. Bempaki te begororo. Ai dah galan. Perjuangan yang hak. Dah perjuangan yang hakikat. Pedang adalah Allah. So nak buat pedang adalah Allah je no. Tujuh buah penduduk negara amanahnya. Perintahnya. Tahu nak buat? Pegah mentang bangsa Aceh tu. Buat hana dah buat dah pegah mentang taki hamono taki hamade ka. Bertauh. Nya hana dah perbaiki bertauh. Beda pergi kekuatan yang kat negara. Beda pergi kekuatan bom yang kat negara. Hamate bangsa Aceh punya hana dekat di Allah. Hana terajai.
Udah pahamnya. Pegat aksinya, pakat demonya, pakat demo je hidup. Nak mahu tahu kan. Hau le Aceh kan. Tinggal punggung gedung. Ana rumah le aduh. Habis ni cudok lam punggung Garuda aduh ule ana kena. Ya pegah ron Aceh kena. Nyana nu cuak Garudanya men pegah Aceh. Ka mabuk gok tu. Gara-gara 60 jam. Hai dah nonton. Maka kata pegah abang mana? Kasih dah nonton. Dari tahun 86 kata hadapi. Nyamban boleh dah pegah 80 buat kai temong dalam memori itu. Mulai tahun 80 buat. Sebab belum lahir tahun 76. Mulai tahun 80 buat kata tanam dalam memorinya. Perkara Aceh. Kan dewasa dia kalau dah pelajari mandum. Mandum bukan Pancasila. Pegah Aceh. Babah Allah penajuh bangkai-bangkai dum. Nyena ada nak pedang Acehnya kubah Pancasilanya. Bek dah baca hulai. Bek dah terima hulai hukum penjajah. Nah hukum rau. Nah hak hukum. Nah hak tanah. Nah hak daulat. Nah hak darah. Nah hak merdeka. Nah hak usai penjajah. Hukum yang. Hau le ka. Punggung ni pelumah kena aduh. Dulu gemah denggu-denggu. Petinggi-petinggi yang kan lop dalam Garuda. Nedubiyat yang nepegah Aceh. Allah kedepu madum. Pengkhianatannya. Baik nak berbutoi buat penjajah. Keturunan Jipah. Bangsa Aceh. Muduyun-duyun. Jipah habis. Keturunan Rasulullah di bumi Aceh. Nampak kan? Pakai dekati ni ada betul buat penjajah di negara katanya. Menyekan katanya kabuta hati dia ada tu dirau atli. Keturunan Hanjan terset anu. Iduri keturunan di penjajahnya. Ipa abis. Ituka. Ikirim Jawa. Ipegat terang. Nya jadi ipa abis bangsa Aceh. Sensus pertama 16 juta bangsa Aceh. Mungkin dasar 16 juta dengan 10 juta 5 juta. Kita mikirkan. Jikalan Jawanya pada bertuh kan? Pada juta kah? Bahkan bangsa Aceh mendapat 5 juta. Sedangkan bangsa Aceh dileh 16 juta. Jadi semikir kita. Pakai ulai. Beda pakai punggung. Ya nak pakat pohro tu. Pakat pohro dari perang satu siapa you, dah muncang you. Bagaimana pakat? Ni tak utuh ken. Nya iblis ken apa je dah. Ana moho taholi dah bangsa Aceh. Iman Islam Tauhid Marifat.
yang nengui bangsa Aceh. Syariat, hakikat, takdikat, makrifat. Pakaian indadu. Kai tukale suno. Maka ada turi rawa. Uranya tak puputau lah. Buat yang kai pelaku le suno ya. Allah, Masya Allah. Kebilap. Wadah dah temiki. Ana lemah liulai ya bangsa Aceh nyong. Pegah draw lay. Tapi ulai Pancasila aduh. Gimana makna? Bukan ceramah dengku. Lodraw. Nya bangsa Aceh. Nya kamu mutu yang dum. Nya bangsa Aceh yang pegang kepentingan bangsa Aceh dum. Lodraw. Gah kepentingan bangsa Acehnya, kepentingan bangsa Aceh je. Ada pakai burung Garuda, anak dah teror waduh. Mentang pakai bangsa Aceh. Ibang kali wali. Hana sah agutanya ada mengaku bangsa Aceh apabila hana pendidikan Aceh lah mudah tu. Apalagi dia pakai haro dia pejuang bangsa Aceh. Ya hana pendidikan Aceh. Kan mudah-mudah saja ke bangsa Aceh. Bangsa Acehnya bangsa yang mulia. Kan dia dah dajak dah bergalung ke bangsa Aceh. Hana mudah-mudah mana? Jawab-jawab kena pergi kata pegang KDP Aceh kayak pegang bangsa Aceh. Padahal dalam MOU kali ni pegang ni. Wajib menggunakan identitas KDP Aceh meri KDP Aceh. Tak buat batak dia pegang KDP Aceh. Tak buat Cina dia pegang KDP Aceh. Dah cik yang identitas bangsa Aceh. Nak buat punya hana dah termikir cik lagi. Hanya mencaru-caru hanglah mencaru. Maka ada tem. Caru dia tapi. Kan ada puas cik Indonesia nya penjajah. Tapi tak tem cik caru dia tapi. Tak apa bangai lah mana anak cuca-cuca dia tak apa bangai. Nampu. Menyangka dah pakai burung Garuda tengah. Baik pegang ahli Acehnya Aceh aja hilang. Tengah. Baik pegang ahli orang lain. Yang harai pakai lambang Garuda. Baik dah jampu lawak. Nampu jam. Tengah. Baik tapi tanggapan dah pegang ahli Aceh. Bila dia dah pakai pin Garuda. Lek-lek. Tikan ulu ke tikan kira. Berjelas-jelas punya ulu-ulu ke. Punya kira-kira. Punya Aceh-Aceh. Punya Indonesia aju. Jadi nak ketenangan lah udin. Oh hak eleh lah je ke bangsa. Pegang aju hak eleh je ke bangsa Aceh. Pegah Aceh, buat Indonesia. Pegah ada bangsa Aceh, jalankan aturan Indonesia. Yang Aceh cepat. Pernah ada terfikir betul. Menyambut betul dia tetap kubah Indonesia yang tinggal laju merdeka bangsa Aceh. Kan bagus. Kan di
ajak lagi mereka pak Yahudi badra waktu kasihan tu puhana kita jalankan hukum bangsa Aceh bangsa tu lebihnya IQ bangsa Acehnya di atas rata-rata hananya bangai bangsa Aceh hana yang bangai bangsa Aceh mandum cerdas-cerdas bangsa Aceh ni bila Allah hana yang bangai teruk bangsa Jawa yang kasihan bangainya pelaku bangsa Aceh takkan pelaku kada tem bantu kada tem berbutoy ku yang berbuat lewatnya kasus Bantakia kasus Ahmad Dewi kasus Simpang KKA kasus Rumah Gedong kasus Jambu Kupok kada anggap kau selesai nyandum ipoh bangsa tu dapat selesai masalah bangga pakai pin Garuda mengkuyan-kuyan mati bangsa Aceh bangga dia pakai burung Garuda kita mikir tak yang pengkhianat bukan pengkhianat bismillah pengkhianat ada darah-darah syuhada kenapa kan penyiksaan hana ada pun pelanggaran HAM terberat di dunia yang dilakukan oleh serdadu barbar Indonesia kata maafkan dalam sebuah klausul Memorandum of Understanding. Bek pubangai li bangsa Aceh. Bek pubangai li bangsa Aceh. Dihigala li bangsa Aceh. Ile darah bangsa. Ile darah bangsa. Hana patut. Dan pakai pin Garuda. Bak dada tu, bangga tu. Dah pelumah bak bangsa tu. Apakah kepentingan Aceh? Hana selamat. Dah khianati indah tu. Mukuyan-kuyan. Kiban biadab. Ditimbak Bantakia Ho Ahmad Dewi Ho Sultan Wadah tumbuk Ada Herod Ada teror tu. Kada bubutoi Bandung buatnya ibu buat le penjajah laknatilahnya. Kada tim hapuskan. Pelanggaran HAM terberat di dunia. Pelanggaran HAM di Guantanamo hana seberatnya. Hana seberat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara barbar Indonesia laknatilah. Hana. Pelanggaran HAM terberat di dunia lah yang dilakukan oleh tentara barbar Indonesia. Kan penjara Guantanamo nyambat tapi kata gantung nyamban bunuh depa hai bangsa Aceh bunuh depa penyelesaian Aceh kan dengan cara aksi tapi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah
Nyo solusi. Persoalan Aceh nyo akan terselesaikan apabila bangsa Aceh akan mendekatkan diri kepada Allah. Menyehana bangsa Aceh dekatkan diri kepada Allah, hana ipedoro ba Allah, hana selesai perkara Aceh nyo sampai kiamat dunia. Tengok terus Imam Mahdi hancur negara Aceh nyo. Menepam merdeka Aceh nyo janji Allah. Benda bagaimana? Pat manteng nanggro yang kalau dihukum dengan hukum Islam akan tedang kembali Islam di nanggronya. Menyekan tujuan pedang Islam di bumi Aceh. Kau yang minta kekuasaan saja di bumi Aceh nyo. Pengkhianat yang minta kekuasaan di nanggro Aceh. Menyekan pedang hukum Islam di nangro Aceh. Yo, nanggro Aceh. Pat manteng nanggro yang kalau pernah dihukum dengan hukum Islam, bak sama sah janji Allah akan tedang kembali nanggronya, akan berjaya kembali Islam di nanggronya. Termasuk nanggro Aceh nyo. Nanggro yang kalau pernah dihukum dengan hukum Islam. Maka po nanggro. Beda pegah walinya wali je. Dah wali yang sebenarnya. Wali-wali Allah. Pat wali-wali Allah nak lemah nak kalat. Kerana Aceh ingat datuk. Ada ruang ke? Kerana hana lemah nak kalat. Tapi ki hana tho'ih lah umunya. Dati. Hana ada puan yang di bumi Acehnya wali-wali Allah. Menan tunggu dua. Dua lagi karena hana teratur. Sebab kan dapat datau. Boleh asyik dapat datau tiga. Tak ada mimbar tiga dah pegah. Baik Facebook dah pegah. Ya tupat masalah. Dah fikir dah gantung tinyo, dah gantung tiji, dah peduk tinyo, dah peduk tiji. So, yang akan pedang hukum Allah ada bumi Aceh. Kita tunjuk jemuah siap. Kita tunjuk jemuah. Urangnya nak pedang hukum Islam ada bumi Acehnya, kita tunjuk jemuah. Oh kadang na wali-wali kalau disiapkan oleh manusia, tunjuk jemuah. Tunjuk jemuah wali. Bahada 4 wali. Iaitu riwali oleh bangsa Aceh. Dan roh Acehnya gujuk pusaka abad wali. Hanali Rasulullah pulang mak sahabat, hanali sahabat pulang mak ulama. Mak wali-wali Allah. Kiban kata pegat bumi Acehnya. Nak hidrolika. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradah Allah akan terbuka, akan terpenyata. Pagiban hai perkara Aceh. Kan suk kedih lam, suk kata kudu alum. Kon. Kan menan. Kan buat suk kata. Pedang hukum Allah. 7 buah lapis bagi hukum yang melekat bangsa Aceh. Hukum internasional. Hak darah, hak daulat, hak tanah. Hak merdeka. 7 buah hak hukumnya yang wajib dipijak oleh bangsa. Wajib. Fardu ain. Kan perintah. Tetapi merupakan fardu'in atas setiap bangsa Aceh yang kamu kalaf. Untuk pejak lagi hukumnya. So, kita tunjuk tak jemuh yang urang nak pejak hukumnya. Yang kaduk dalam parlimen. Yang kena kuasa.
Jiprinyak jemuh siat. Bahda galon. Bahda combe. Kiban be bangsa Aceh. Be ube Selangor. Bangsa Aceh hana mube. Nanggro Acehnya mube harum. Maka nabungong Selangor, nabungong jumpa. Mube harum bangsa Acehnya. Aduh, pegah haji. Aksi je hidup. So nawanta. Nyadap dupat perkara. Tetap pegahnya kedengar je hidup. Bahda buka kitab, bahda buka ayat Quran, bahda buka hadis. Ada itu patah nang Acehnya, dengan Quran dengan hadis. Ada berupa undang-undang Pancasila. Undang-undang Pancasila hana dupat nang Acehnya. Ci dupat dengan Al-Quran dengan hadis, dupat nang bangsa Acehnya. Aduh, pegah haji. Aksinya aksi je hidup. Sangkanya dah dong. Tidak begah pendidikan penting. Kalih murno dong begah. Dah semua. Pegah mantap. Dah semua. Jip lemah semua dah. Nunuk kalian bangsa Aceh. Pegah banyak. Kita mikir tak? Nya perti pakai Pancasila dumba dada. Pegah Aceh. Kiban makna yang kah? Tu ba anak cucu dia buat pengut lah. Bele tinggu. Draw ataupun merdeka. Hana urusan dengan kau. Jika merdeka draw keempat dam. Menang. Lalu lagi mahnya akan ceramah. Pegah bahasa. Pegah bahasa itu nah. Tambah dari kalian macam tanggapan dum. Tapi hana yang mempunyai tak bohong. Mandum hun. Sona yang mempunyai. Kibab buka bab berang adalah Allah. Kiban berang adalah Allah. Ki buka bab penyelamat bangsa. Tahbab. Ki buka bab secara indatu. Bab penduduk Nanggro. Tona pegah. Tona pedang. Tona jalankan. Maka beda pegah Aceh. Hana ada pedang adalah Allah. Hana penyelamat bangsa. Hana secara indatu. Hana payah pegah. Menyahanya kekuasaan dan kekuasaan. Hana payah pegahnya. Yo yang makna boleh dah pegah. Hana payah pegah. Menyahan ada penyata. Mandum gajah tuli kapi. Morat mariet bangsa Aceh. Lihat. Sebenarnya kurang lulu kemah awal dengan akhir lahir dengan batin. Jarasi puluh dah tiada lulu kemah lambung lagi na. Hadan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.